Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Nadia Tasya. Saya dari kelas R7F dengan nomor NPM 2018 01505606. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah populasi konseling khusus, terutama penyakit kronis, yaitu mengenai penyakit GERD. Mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai GERD, Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD atau penyakit reflux gastroesophageal. Adalah suatu keadaan patologis yang disebabkan oleh kegagalan dari mekanisme anti-reflux untuk melindungi mukosa esofagus terhadap reflux. Reflux ini asam lambung yang dengan kadar yang abnormal dan paparan yang berulang. Di sini ada faktor-faktor penyebab GERD, antara lain adalah obat-obatan. Berbagai obat lain yang dipercaya bisa melemahkan otot pada katup kerongkongan sehingga menjadi penyebab GERD meliputi: yang pertama, obat untuk penyakit asma. Kedua, obat calcium channel blockers untuk mengobati tekanan darah tinggi. Yang ketiga, ada obat antihistamin untuk mengatasi gejala alergi. Yang keempat, obat penenang serta yang kelima, ada obat antidepresan. Yang kedua adalah merokok. Orang yang memiliki GERD biasanya disarankan untuk tidak merokok karena dipercaya sebagai salah satu penyebab penyakit ini. Pasalnya, ketika Anda merokok, kemampuan otot pada sfinkter kerongkongan bagian bawah akan melemah. Akibatnya, sfinkter kerongkongan yang harusnya tertutup justru terbuka sehingga memudahkan aliran asam lambung yang naik. Selanjutnya, yang kedua, hiatal hernia, yaitu kondisi yang terjadi ketika perut bagian atas menonjol hingga bersinggungan dengan diafragma. Diafragma ini yaitu otot yang memisahkan antara perut dengan dada, yang mana kerongkongan sebenarnya masuk ke area dada. Yang keempat, ada genetik. Berdasarkan beberapa studi, genetik memiliki kemungkinan besar menjadi penyebab GERD. Nampaknya variasi DNA yang disebut GNB3C2825T merupakan yang berisiko membawa penyakit GERD dan masalah kesehatan lainnya yang berhubungan dengan organ kerongkongan. Yang kelima, ada kehamilan. Kehamilan menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab resiko GERD semakin meningkat. Alasannya karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron dapat berpengaruh pada otot-otot sfinkter esofagus. Di samping itu, ukuran perut yang semakin besar akan memberikan tekanan kuat hingga berpengaruh pada naiknya asam lambung, sehingga bisa menjadi penyebab GERD. Selanjutnya ada gejala GERD, yaitu gejala typical symptom adalah gejala yang umum diderita oleh pasien GERD, yaitu heartburn, belching atau sendawa heartburn, yaitu rasa terbakar di dada, disertai nyeri kadang-kadang bercampur dengan gejala disfagia atau kesulitan menelan makanan, dan regurgitasi atau rasa asam pahit dari lambung terasa di lidah. Yang kedua, ada gejala atypical symptom adalah gejala yang terjadi di luar esofagus dan cenderung mirip dengan gejala penyakit lain. Contohnya, separuh dari kelompok pasien yang sakit dada dengan elektrokardiogram normal ternyata mengidap GERD, dan separuh dari penderita asma ternyata mengidap GERD gejala ini. Contoh gejala tipikal ada asma non-alergi, batuk kronis, faringitis, sakit dada, dan erosi gigi. Gejala alarm adalah gejala yang menunjukkan GERD yang berkepanjangan dan kemungkinan sudah mengalami komplikasi. Contoh gejala alarm, sakit berkelanjutan disfagia atau kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Akibat dari penyakit GERD yang tidak diterapi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya komplikasi antara penyempitan kerongkongan, pendarahan kerongkongan, dan kondisi yang disebut Barrett esophagus atau terjadi pembentukan jaringan pada dinding kerongkongan seperti yang ditemukan dalam usus. Selanjutnya, di sini ada penata laksana perawatan GERD. Yang pertama, terapi non-farmakologis untuk pasien GERD dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan edukasi pasien yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam modifikasi gaya hidup pasien GERD meliputi modifikasi diet, yaitu makanan yang harus dihindari antara lain makanan yang bersifat asam, misalnya jus jeruk atau soda, makanan berlemak tinggi, makanan pedas. Dan yang kedua, mengubah posisi tidur. Bagi pasien GERD sebaiknya dianjurkan untuk
elevasi bagian kepala tempat tidur 15-20 cm dan tidur ke arah kiri. Yang ketiga, modifikasi kebiasaan yang harus dimodifikasi diantaranya menghindari kebiasaan merokok baik aktif maupun pasif. Yang kedua, menghindari pakaian terlalu ketat. Yang ketiga, menurunkan berat badan, olahraga yang teratur, melatih pola pernapasan diafragma. Dan yang kedua ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi GERD dilakukan dengan supresi asam. Supresi asam merupakan terapi ini pertama pada GERD. Pilihan obatnya yang dapat diberikan adalah inhibitor pompa proton, antagonis reseptor histamin 2H, min 2 reseptor antagonis H2RA, antasida. Dan yang ketiga, terapi adjuvan, terapi tambahan dengan prokinetik seperti mosapride atau domperidone juga dapat diberikan. Yang keempat, terapi operasi merupakan salah satu modalitas terapi pada pasien GERD. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Adalah seorang perempuan berinisial NP yang berusia 21 tahun, seorang mahasiswi. NP menderita GERD kurang lebih sekitar 4 tahun, dan NP juga gemar mengkonsumsi mie instan dan teh botol. NP mengalami penurunan berat badan yang drastis. Ada permasalahan yang sering muncul pada klien. Yang pertama, mual. Klien mengalami mual. Dan yang kedua, nyeri ulu hati. Yang ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, mudah emosional seperti mudah sedih, takut, dan cemas. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien. Yang pertama, obat-obatan adalah saatnya dikonsumsi dan menurunkan rasa produksi asam lambung dan merangsang pergerakan saluran pencernaan. Yang kedua, makanan sehat ini makanan yang seharusnya mengandung banyak ragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh klien. Selanjutnya, yang ketiga, modifikasi kebiasaan adalah gaya hidup dan edukasi yang menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat adalah dukungan keluarga dan teman adalah faktor pendukung terhadap klien agar lebih semangat dalam menjalani kehidupannya dan jauh lebih bahagia sehingga klien dapat sembuh dari penyakit GERD. Selanjutnya ada potensi yang dikembangkan oleh klien dalam kesehariannya. NP menyibukkan diri dengan belajar, membantu orang tua berjualan, melakukan pekerjaan rumah, dan aktivitas yang positif. Selain itu, NP selalu menjaga kesehatan psikis dan fisik dengan menjaga pola makan dan olahraga agar kondisi tubuh yang sehat sehingga NP dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya ada potensi yang dikembangkan oleh klien dalam kesehariannya. NP menyibukkan diri dengan belajar, membantu orang tua berjualan, melakukan pekerjaan rumah, dan aktivitas yang positif. Selain itu, NP selalu menjaga kesehatan psikis dan fisik dengan menjaga pola makan dan olahraga agar kondisi tubuh yang sehat sehingga NP dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya ada konseling layanan yang tepat bagi klien, yaitu konseling religiusitas, di mana konseling menggunakan hak agama dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Dan selanjutnya konseling kelompok yang bertujuan untuk menguatkan hati klien. Dan yang selanjutnya ada konseling keluarga, adalah upaya bantuan yang diberikan kepada klien dalam memberikan semangat dan dukungan kepada klien agar selalu semangat dan tetap optimis untuk sembuh. Selanjutnya layanan konseling individual, yaitu memberikan penguatan dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi klien. Selanjutnya ada layanan informasi, berbagai macam memberikan informasi mengenai penyakit GERD. Dan yang keenam, melalui tangan kasus adalah dapat dialihkan atau ditangani kepada ahlinya, yaitu seorang dokter yang menangani di bidang penyakit GERD. Dan yang ketujuh ada konseling eksistensialisme, adalah untuk membantu klien untuk lebih memaknai dan tentang kehidupan. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.